Baik, saudaraku, saya akan lanjutkan khotbah saya dalam beberapa minggu ini tentang divine inspiration. Dan minggu yang lalu saya berbicara tentang kita harus bertumbuh dalam pengetahuan kita. Saya akan lanjutkan khotbah saya pagi ini. Saya akan berbicara saya boleh kasih judul adalah menjumpai Tuhan. Saja saudara membuka Alkitab saudara bersama saya dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal yang ke-40. Saudara, ini pasal yang sangat dikenal. Yesaya pasal yang ke-40 kita akan baca dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Judul daripada khotbah saya adalah menjumpai Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Kita baca bergantian, saya baca di Ganjil bersama ayat yang ke-6. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 bersama-sama, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah, saudara, dalam Yesaya pasal 40 dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Dan saya akan berbicara tentang topik yang mudah diingat, yaitu menjumpai Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ingin mengalami Tuhan? Amin. Saya dalam diri setiap manusia sebenarnya ada satu kerinduan untuk manusia itu bertemu dengan Tuhan. Itu ada di dalam diri manusia. Nah itu kalau saya mau pernah katakan bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Jadi dalam diri manusia itu ada satu kerinduan untuk manusia itu bertemu dengan Tuhan. Jadi manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Dan saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, adalah satu penderitaan kalau manusia itu dipisahkan dengan Tuhan. Jadi manusia itu didesain untuk hidup bersama-sama dengan the designer. Jadi kita itu didesain untuk memang bersama-sama dengan Tuhan kita. Jadi saudaraku, manusia itu ada ada satu kerinduan dalam dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sumber hidup kita, dan hidup kita itu berasal dari Dia dan oleh Dia. Itu yang Paulus katakan. Jadi setiap saya katakan kepada saudara bahwa setiap kita itu menginginkan Tuhan. Kalau saudara buka sebentar, saya bantu saudara dalam Yeremia 29. Yeremia pasal 29. Setiap kita yang menginginkan Tuhan. Saya percaya dalam setiap diri kita itu ingin mengalami Tuhan atau ingin bertemu dengan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 dan ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Apabila kamu mencari aku, kita lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bacakan demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan sungguh hati. Ayat 13 bagian A dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu berkenan ditemukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh hati untuk ingin berjumpa dengan kita, dengan Dia. Jadi setiap kita, saya percaya setiap kita itu ingin bertemu dengan Tuhan. Dan ingin saya katakan pada saudara bahwa setiap kita bisa mengalami Tuhan. Kalau saya mau katakan saudara bahwa Tuhan itu ingin bertemu dengan kita. Dan keinginan Tuhan untuk bertemu dengan kita sebenarnya jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam Mazmur, coba kita lihat. Dikatakan betapa Tuhan, dikatakan mata Tuhan menjelajah. Dia mencari
Mazmur pasal yang ke-14. Orang-orang yang mencari Tuhan. Mazmur pasal yang ke-14, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Katakan demikian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng dan semua telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, saya lihat di sini bahwa maka Tuhan itu memandang ke bawah, dia menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, saya Tuhan itu ingin untuk bertemu dengan kita. Dan bahkan keinginannya Tuhan untuk bertemu dengan kita itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi, setiap kita, di dalam diri kita itu punya keinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan setiap kita bisa untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, sehingga saya ajarkan di sini, bagaimana cara kita bisa menjumpai Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi yang kita bacakan, kita baca tadi dikatakan begini, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan beroleh kekuatan yang baru. Nah, saudaraku dikatakan di situ, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Coba kita baca. Saya ingin jelaskan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ini. Jadi dikatakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Mereka semua meraja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana cara kita menjumpai Tuhan. Nah, Yesaya pasal 40 dikatakan di sini, mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Dan mereka yang menantikan Tuhan, mereka mendapatkan satu kekuatan yang baru. Nah, perkataan kekuatan yang baru di situ adalah kekuatannya dibaharui atau ditambahkan dari hari ke hari. Saya ingin jelaskan pada saudara bahwa kehidupan kekristenan itu adalah satu pertumbuhan. Dari semenjak saudara percaya Yesus, saudara lahir baru. Dari semenjak itu, saudaraku, kita perlu bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Nah, manusia roh kita itu harus bertumbuh. Bukan hanya manusia jasmani kita saja, tetapi manusia roh kita harus bertumbuh. Saya ulangi lagi, saudara, saya review kembali, saudara, sebelum saya masuk, karena saya agak dalam yang akan saya sampaikan, saya ingin review kembali. Saudaraku, jadi kehidupan kekristenan itu adalah satu pertumbuhan. Nah, saudara, waktu saudara lahir baru, dari semenjak saudara lahir baru, dari semenjak itu kita harus mengalami satu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini yang saya maksud adalah pertumbuhan dari manusia roh kita. Nah, 2 minggu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara bahwa manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa yang adalah sifat daripada manusia dan tinggal dalam tubuh. Manusia yang sebenarnya adalah roh, bukan jiwa, bukan tubuh. Tubuh itu adalah apa? Apa tubuh? Kemah atau rumah atau sel. Jadi tubuh itu adalah rumah. Tapi manusia yang sebenarnya itu adalah roh. Jadi manusia yang sebenarnya itu adalah roh. Jadi manusia roh kita, manusia yang sebenarnya ini, itu harus mengalami satu pertumbuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, Paulus di sana mengatakan begini. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Jadi manusia jasmani atau manusia yang luar atau tubuh ini itu akan mengalami satu penurunan. Tetapi manusia roh kita harus dibarui dari hari ke hari. Jadi manusia roh kita harus bertumbuh. Nah, kalau manusia roh kita itu bertumbuh atau semakin kuat, dan ini dibaharui dari hari ke hari, maka manusia roh kita itu menjadi hidup, manusia roh kita menjadi kuat.
Dan akibatnya manusia roh kita itu akan mengalami satu kepekaan atau bisa menanggapi waktu Tuhan berbicara kepada kita. Atau waktu Tuhan memberikan satu inspirasi atau ilham kepada kita. Jadi untuk kita bisa menerima satu inspirasi daripada Tuhan, roh saudara ini harus bertumbuh. Roh kita ini harus hidup. Roh kita ini harus menjadi kuat. Karena itu untuk kita bisa roh kita menjadi kuat atau roh kita bertumbuh, saudaraku, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan doa. Coba katakan bersama saya, doa. Jadi untuk kita bisa roh kita bisa menjadi kuat, roh kita bisa hidup, roh kita bisa bertumbuh, kita perlu satu kehidupan yang saya sebut dengan kehidupan ini adalah kehidupan doa. Karena dikatakan dalam Yesaya pasal 40 dikatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Jadi kekuatannya dibaharui atau kekuatannya bertambah. Jadi kehidupan doa itu membuat manusia roh kita itu menjadi kuat. Karena dalam Matius pasal yang ke-26, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Jadi untuk supaya roh kita itu dibangun dan menjadi kuat, kita nggak bisa lepas yang namanya kehidupan doa. Jadi kehidupan doa itu akan membangun manusia roh kita untuk menjadi kuat. Dan mempersiapkan kita, saya mau jelaskan kepada saudara, itu mempersiapkan kita untuk kita bisa peka, untuk kita bisa tanggap dengan inspirasi lain. Jadi manusia roh kita itu harus dibangun. Nah, saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu sering memberikan inspirasi pada waktu kita berdoa. Di dalam Yeremia, coba kita lihat sebentar, saya bantu saudara santar sebentar. Yeremia pasal yang ke-33. Gampang diingat. Ya, orang memanggil istilahnya sebagai nomor HP-nya Tuhan atau private-nya Tuhan. Coba kita lihat Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka akan menjawab, dan engkau akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar. Jadi Tuhan itu seringkali reveal dia punya dirinya, atau dia bisa mewahyukan sesuatu, memberikan inspirasi kepada kita waktu kita berdoa. Jadi kehidupan doa itu akan membangun manusia roh kita untuk menjadi kuat. Nah, Yesaya pasal 40 tadi saya ulangi lagi, dikatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Perkataan baru di situ dalam bahasa Inggrisnya pakai kata renew, tapi dalam bahasa aslinya pakai kata khala. Mungkin boleh ditampilkan deh, boleh diganti. Nah, perkataan khala di situ memiliki arti atau definisi yaitu pass on atau grow up atau spring up atau strip through. Jadi pass on, kita bisa menerima, kita bisa bertumbuh, bahkan kita bisa bertambah, atau strip through ini berarti kita mencapai atau mendapatkan. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Kita akan grow up, kita akan bertambah, kita akan memperoleh atau mencapai satu pertumbuhan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan beroleh atau bertumbuh, bertambah kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, perkataan menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya mau kata khafa. Khafa itu artinya begini, to bind together by twisting. Jadi seperti dua tali yang diikatkan. Itu perkataan apa? Khafa atau menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang-orang menanti-nantikan Tuhan, atau mereka yang to bind together dengan Tuhan, mereka yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, mereka akan beroleh kekuatan yang baru. Nah, dikatakan mereka akan dibaharui, dikatakan dari hari ke hari. Jadi pertumbuhan kita itu harus dari satu kehidupan yang sehari-hari. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu harus jadi daily life. Jadi satu kehidupan yang sehari-hari. Nah, karena itu untuk kita bisa bertumbuh,
perlu yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Atau menantikan Tuhan. Atau yang lebih gampang istilahnya, dengan istilah yaitu perlu waktu doa. Jadi doa itu adalah akan membangun kekuatan di dalam diri kita. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan atau doa itu harus jadi gaya hidup kita sehari-hari. Tetapi kalau kita melihat, saudaraku, faktanya, kenapa banyak orang percaya yang tidak suka berdoa? Saudaraku, kita hanya bisa bertumbuh, kita hanya bisa menjadi kuat kalau kita punya kehidupan doa. Tetapi yang menyedihkan, saudaraku, faktanya atau realitanya, kenapa banyak orang yang tidak suka berdoa? Sedangkan untuk kita bisa bertumbuh, itu manusia kita bisa bertumbuh, dan pertumbuhan yang dari hari ke hari, itu hanya bisa kita dapatkan melalui kehidupan doa. Tetapi kenapa banyak orang yang nggak suka berdoa? Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara. Ini menjadi saya teliti, saya mengamati. Kehidupan kita orang percaya, kita itu perlu kehidupan doa atau bersekutu dengan Tuhan untuk kita bisa menjadi kuat. Tetapi kalau kita perhatikan, kita amati, banyak orang percaya atau orang Kristen pada umumnya nggak suka kehidupan doa atau nggak suka berdoa. Saya meneliti dan saya mempelajari, saudara, kenapa orang percaya, banyak orang percaya nggak suka berdoa. Saudara, memang dalam diri kita sebagai manusia itu ada satu naluri atau ada satu apa namanya, kalau bilang naluri, itu ada satu dalam diri kita itu ada satu kecenderungan. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak bekerja atau sesuatu itu tidak berfungsi atau doesn't work, maka kita punya kecenderungan untuk apa? Meninggalkan orang itu. Atau kita punya kecenderungan bukan hanya meninggalkan, kita akan mengabaikan, bahkan kita akan menolak. Saya memberikan contoh. Tahun 90-an, dulu kita masih pakai HP yang ditekan. Ya. Tahun 90-an saya ingat, saya tahu 93 saya punya HP itu, HP bentuk pisang, Nokia pisang. Itu tahun 90-an, 92. Itu sudah waktu itu sudah bagus. Tetapi masuk tahun 2000-an, sudah HP yang ditekan ini sudah tidak berfungsi, tidak berfungsi lagi dengan baik. Sekarang diganti dengan yang touchscreen. Sebab kita punya satu kecenderungan, kita tinggalkan ya gitu. Yang sudah nggak berfungsi dengan baik itu kita tinggalkan. Kita ganti yang yang berfungsi dengan baik. Dulu masih pakai handphone yang manual, ya masih pakai yang yang manual, handphone yang biasa. Tapi sekarang keluar yang namanya smartphone. Ya tinggalkan yang yang HP biasa dan pindah ke smartphone. Saudara, ini kecenderungan manusia. Jadi kalau sesuatu yang nggak bisa berfungsi dengan baik, sesuatu yang doesn't work, sesuatu yang tidak bekerja, maka kita punya kecenderungan untuk mengabaikannya atau meninggalkannya. Nah, saya meneliti kenapa banyak orang percaya yang tidak suka berdoa. Padahal sebenarnya doa itu harus merupakan satu aktivitas yang daily. Tapi kenapa banyak orang percaya yang tidak suka berdoa? Saya menemukan kenapa orang percaya nggak suka berdoa. Bahkan kalau kita lihat, kehidupan doa menjadi satu kehidupan yang membosankan. Jujur. Nah, kalau sudah perhatikan, di gereja-gereja pada umumnya, pertemuan-pertemuan yang paling gak disukai, atau pertemuan-pertemuan gereja yang paling sedikit jumlahnya, sudah lihat pertemuan apa? Apalagi doa puasa. Kenapa doa menjadi sesuatu yang tidak disukai? Kenapa doa menjadi sesuatu yang membosankan? Bahkan banyak orang mengabaikannya atau meninggalkannya. Mungkin nggak sampai meninggalkan, karena ada satu pressure moral, atau kalau Miles Moore memakai satu istilah itu culture pressure. Kita mungkin tetap doakan, lakukan apa? Tapi sebenarnya dalam diri kita, karena itu kita tidak suka berdoa. Kita mengabaikannya, kita meninggalkan. Nah, ini kecenderungan yang ada dalam diri manusia. Kenapa kita nggak suka berdoa? Karena kita melihat doa itu, kita melihat
waktu kita berdoa, kita nggak lihat hasilnya. Akhirnya doa menjadi sesuatu yang membosankan, sesuatu yang nggak menarik. Akhirnya kita mengabaikan. Tapi yang ingin saya katakan kepada saudara, saudara perlu tahu bahwa doa itu ada satu kunci. Coba katakan sama saya, kunci. Dalam Matius pasal yang Tuhan Yesus berkata begini, aku memberikan kepada kamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini maka akan terlepas di surga. Dalam bahasa Inggris mereka ada begini, apa yang kamu lock out, apa yang kamu kunci di bumi maka akan terkunci di surga. Apa yang kamu buka di bumi akan terbuka di surga. Sebab doa itu adalah seperti satu kunci. Nah, saudara tahu kunci itu, kita harus gunakan kunci dengan spesifik. Saudara nggak bisa menggunakan kunci pintu rumah depan saudara, dan saudara pakai buka kunci pada pintu kamar saudara. Sebab kenapa doa itu tidak efektif, atau doa itu tidak membawa hasil? Karena seringkali, saudara, kenapa kita tidak menerima jawaban ketika kita berdoa? Sebab masalahnya adalah karena kita tidak tahu caranya berdoa. Atau kita tidak tahu prinsip-prinsip daripada doa. Nah, saudaraku, saya berikan satu contoh. Kunci, kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, atau kita menggunakannya di tempat yang salah, maka kunci itu doesn't work. Saudaraku, karena itu kita perlu tahu kunci yang tepat untuk tempat yang tepat. Jadi kenapa kita berdoa dan tidak bawa hasil? Karena kita tidak tahu caranya berdoa. Nah, karena itu sangat penting, saudaraku, doa itu kita perlu belajar. Coba katakan belajar. Saudara tahu kalau saudara menjelajah dalam Alkitab. Waktu murid-murid Tuhan melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus bangkitkan orang mati, murid-murid Tuhan nggak pernah berkata kepada Yesus, ajar saya caranya menyembuhkan orang sakit. Ajar saya caranya membangkitkan orang mati. Enggak. Tetapi murid-murid Tuhan hanya satu yang pernah dia minta diajar. Dia berkata apa? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jadi doa itu perlu belajar. Ada orang yang berkata begini, doa itu nggak perlu belajar, ngomong saja. Salah satu bagiannya. Tapi doa itu perlu belajar. Murid-murid Tuhan dikatakan, ajar kami berdoa. Jadi kita perlu belajar. Doa itu perlu kita pelajari. Kita harus tahu bagaimana cara kita berdoa dan prinsip-prinsip kita berdoa. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara ada 3 area doa yang kita bisa belajar. Nah, coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7. Jadi doa itu perlu belajar. Jadi kita perlu tahu cara berdoa yang benar-benar, dan kita juga perlu tahu apa prinsip-prinsip. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Ini gampang dihafal, 7:7. Matius 7, ayat yang ke-7. Ayat-ayat doa paling gampang. Yeremia 33 ayat 3, Matius 7 ayat yang ke-7, gampang sekali. Coba kita lihat Matius 7 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Sudah dapat? 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Meskipun di situ ada perkataan, mintalah, maka kamu akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketok, maka pintu akan dibukakan. Nah, saudara garis bawah itu perkataan, mintalah, atau ask, dan kemudian carilah, seek, dan yang ketiga, ketoklah, atau knock. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara. Saudaraku, ada 3 area doa. Doa yang pertama yaitu minta. Yang kedua itu knock, ketok. Dan yang ketiga itu adalah cari. Nah, level area yang pertama, doa yang pertama, yang saya sebut dengan apa? Yang pertama yaitu apa? Permintaan. Jadi perkataan situ mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Nah, perkataan minta dalam bahasa aslinya memakai kata aiteo atau polvo dalam terjemahan terjemahnya polvo atau desire atau request. Jadi bentuk doa yang pertama itu saya sebut dengan doa permintaan. Nah,
pasal 7 dari katakan, mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Sebab kita akan menerima apa yang kita minta. Jadi saudara akan memperoleh atau saudara akan menerima apa yang saudara minta. Dalam Yakobus, coba kita lihat, Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. So, kita hanya menerima apa yang kita minta. Yakobus pasal yang kedua dikatakan demikian, saya bacakan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara di sini perkataan berdoa di sini adalah request atau minta. Jadi kamu tidak memperoleh karena kamu tidak minta. Jadi area doa yang pertama saya sebut dengan permintaan. Minta. Jadi saudara pun tidak salah kita minta sama Tuhan. Saudara pun minta sama Tuhan bukan berarti mengemis. Saudara pun mengemis itu adalah kalau kita meminta kepada seseorang yang kita tidak ada hubungan. Atau kita minta kalau kita itu tidak ada hak. Tetapi di dalam permintaan di sini ada dikatakan, Yesus memberikan satu ilustrasi kalau saya lihat dalam Matius pasal 7 ayat 8 dan 9 dikatakan, mintalah kamu menerima, carilah kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Terus kemudian, adakah di antara kamu seorang bapak kalau anaknya minta roti dan kemudian memberikan ular? Jadi perkataan minta di sini, saudaraku, menempatkan posisi kita seperti seorang anak yang minta kepada bapak. Jadi level yang pertama saudaraku doa itu adalah doa permintaan. Jadi kita minta seperti seorang anak minta kepada Bapak. Saudaraku, Tuhan itu adalah Bapak kita. Kita punya hubungan yang dekat dengan Bapak, dengan Tuhan. Dia adalah Bapak. Dan kita juga sebagai seorang anak, kita punya apa? Hak. Apa yang Bapak punya adalah kita. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan satu ilustrasi tentang anak yang terhilang. Kalau kita lihat tentang anak terhilang, banyak kita mengambil yang sisi yang negatif. Tapi saya mau lihat satu tunjukkan pada saudara, sisi yang positif. Yesus memberikan satu ilustrasi tentang anak yang terhilang. Ada dua anak, anak bungsu dengan anak sulung. Dalam cerita itu anak bungsu minta kepada bapaknya warisannya dan kemudian menghabiskan. Yang sulung marah-marah melihat bapaknya menerima anaknya kembali. Waktu dia kembali, dia diadakan pesta. Saya dalam cerita anak yang terhilang, kalau saudara lihat, saudara perhatikan anak bungsu. Saudara kita bisa belajar tentang sisi positif. Dia sebagai seorang anak, dia punya satu hubungan yang dekat dengan bapaknya. Karena itu dia punya keberanian untuk minta kepada bapaknya. Dan dia sadar bahwa sebagai seorang anak itu punya hubungan yang dekat. Dan yang kedua, anak itu adalah milik bapaknya, dan bapak itu adalah milik anak. Dan yang lebih dalam lagi, apa yang bapak punya, itu adalah anak punya. Karena itu anak bungsu ini, dia punya satu keberanian untuk minta dan tidak malu. Dia minta kepada bapaknya dengan gak malu, berikan aku bagianku. Walaupun akhirnya salah mempergunakan. Tetapi kalau sudah lihat anak sulung, saudaraku, dia sebagai anak, tapi dia nggak tahu haknya. Bapaknya kaya, tapi dia sulitan. Nah, saudara lihat di sini, doa yang pertama itu dalam level apa? Minta. Kita tidak salah minta, karena kita hanya menerima apa yang kita minta. Karena itu dalam doa permintaan ini sangat diperlukan adalah satu keberanian. Coba kata nomor saya, keberanian. Jadi untuk kita pada level doa meminta ini, kita harus satu keberanian dan bahkan saya katakan tidak ada rasa malu. Coba katakan tidak malu. Jadi waktu kita minta ini, kita tidak malu. Karena itu Yesus memberikan satu perumpamaan. Coba kita lihat dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-11. Tentang doa dia berikan, ada seorang sahabat yang kedatangan tamu, tapi nggak ada makanan. Kemudian dia datang ke sahabat yang lain untuk minta. Bisa saudara belajar dari Lukas pasal yang ke-18, coba kita lihat. Lukas pasal yang ke-18.
Oh sorry, bukan 18, 11. 18. Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang kelima. Kita bacakan di sini ayat 11, dalam pasal 11 itu diceritakan tentang doa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan, singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, saudaraku, dalam doa permintaan ini, require untuk kita punya satu keberanian dan gak ada rasa malu. Saudaraku, kita minta kepada Bapa kita. Kita anak dan Allah itu adalah Bapa. Jadi sebagai anak kita punya satu keberanian untuk meminta. Tapi keberanian di sini bukan punya konotasi yang kurang ajar, tapi keberanian di sini adalah kita tahu bahwa kita anak dan kita anak dan Allah itu adalah Bapa, dan kita bisa minta kepada Dia sebagai seorang anak yang minta kepada Bapa dengan tidak ada rasa malu. Karena itu dalam doa permintaan ini, saudaraku, kita harus punya keberanian dan nggak ada rasa malu. Atau dengan kata lain, saudara ceritakan apa yang sebenarnya saudara inginkan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ada satu ayat yang dikatakan demikian. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. Mungkin boleh dibuka. Filipi pasal yang keempat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, dalam doa permintaan ini adalah kita berdoa dengan keberanian dan dengan tidak ada rasa malu. Karena itu kita bisa menceritakan apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Tuhan. Kita ceritakan keinginan kita kepada Bapa kita. Jadi doa permintaan ini, saudaraku, require untuk kita punya keberanian dan dengan tidak malu. Dalam Ibrani, coba kita lihat, Ibrani pasal 4, ayat yang ke-16. Di situ Paulus menjelaskannya. Ibrani pasal 4, ayat yang ke-16. Kita bacakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi, saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan, Dia adalah Bapa kita, dan kita bisa kita datang dengan keberanian dan dengan tidak ada rasa malu. Kita bisa ceritakan apa yang jadi keinginan kita. Berikan satu contoh, mungkin saudara ingin pasangan hidup, cerita tuh. Gak usah malu-malu. Kalau mungkin sudah cerita, saya ini perlu pasangan hidup, perlu nikah. Karena orang malu. Tapi dengan Tuhan, Dia Bapak, saudara. Saya cerita. Saya waktu minta pasangan itu, saya cerita. Tuhan, saya perlu bernikah. Saya perlu menikah istri yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya cerita loh. Dan Tuhan, saya mau yang bukan orang Indonesia, yang kulitnya putih. Saya cerita loh. Yang kulitnya putih, yang bisa bahasa Inggris, bisa main piano. Saya cerita sama Tuhan. Saya cerita enggak malu. Saya mungkin bisa minta cerita. Saya mau punya suami Tuhan yang seperti ini, yang tingginya seperti ini. Kalau saudara mungkin 140, jangan minta 2 meter, saudara. Susah peluknya. Jadi saudara bisa cerita dengan jelas pada Tuhan. Nggak usah malu. Jadi kita bisa minta dengan tidak ada rasa malu. Mungkin dalam keuangan kita bisa minta. Tuhan, sekarang ini saya lagi kesulitan keuangan, saya kurang Tuhan. Terus kita tidak. Pekerjaan juga kita bisa minta. Jadi minta di sini, saudaraku, kita minta dengan keberanian dan tidak ada rasa malu. Kalau saudara minta dalam doa permintaan ini sangat diperlukan ada satu keberanian. Karena kalau kita punya satu keberanian untuk percaya, kita punya keberanian menghadap kepada Tuhan, kita punya keberanian untuk percaya, saudaraku, kita akan memperoleh apa yang kita minta.
Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, coba saya tunjukkan pada saudara. Itu satu rahasia. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke 14 dan 15. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi saudaraku, dalam doa permintaan ini, itu diperlukan, itu require, itu dituntut satu keberanian. Jadi seperti seorang anak dengan bapak, kita punya keberanian untuk menghadap, kita punya keberanian untuk meminta, kita punya keberanian untuk percaya bahwa dia adalah bapak saya. Saya akan memperoleh apa yang saya minta. Jadi Yohanes berkata bahwa kalau kita punya keberanian untuk percaya, apa-apa yang kita doakan itu dikabulkan, maka kita akan memperolehnya. Jadi doa yang pertama itu doa permintaan. Minta. Nah, doa yang kedua, atau area doa yang kedua, itu yang kedua, itu no. Atau apa? Ketok. Nah, ketok di sini dalam bahasa aslinya memakai kata apa? Krowo, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kata apa? Raf. Apa? Seperti ada musik raf gitu ya. Jadi perkata raf di sini adalah, kalau diterjemahkan di situ adalah saya lihat dari satu dictionary, dia menjelaskan di sini perkataan raf itu adalah membicarakan. Membicarakan, sudah tahu seperti banding. Jadi sudah ada satu diskusi. Itu perkataan jadi membicarakan, atau juga diterjemahkan merebut. Seperti ini kan. Nah, yang saya ingin jelaskan pada saudara, jenis yang kedua ini, doa yang kedua ini, nok di sini, saya sebutnya dengan petisi. Atau petition. Jadi doa yang pertama itu permintaan, doa yang kedua itu adalah petisi. Nah, doa petisi ini, itu ada apa yang dimaksud dengan petisi? Petisi itu satu permintaan yang berisi suatu pernyataan. Ini saya lihat dari penjelasan, dikatakan begini dari satu kamus. Permintaan yang berisi satu pernyataan yang dilandasi oleh undang-undang yang disampaikan kepada pemerintah. Itu ada petisi. Jadi satu permintaan, terus kemudian didasari dengan undang-undang. Jadi ada tertulis, itu disampaikan kepada pemerintah. Itu perkataan petisi. Nah, kita dalam hubungan kita dengan Tuhan itu raja, kita adalah warga. Jadi seorang warga, kita punya hak petisi untuk kita bisa mengajukan permintaan kepada raja. Nah, meminta kepada raja ini, yang doa yang kedua ini saya sebut dengan petisi. Jadi petisi itu adalah permintaan yang berisi satu pernyataan yang dilandasi oleh undang-undang yang disampaikan kepada pemerintah. Yang saya maksud tadi dalam yang ingin saya katakan. Doa petisi ini adalah doa yang berdiri berdasarkan kepada janji-janji Tuhan. Jadi doa petisi itu adalah doa yang didasarkan kepada janji-janji Tuhan. Kalau saya tahu, janji Tuhan itu adalah hukum. Itu adalah undang-undang. Jadi ketika kita melakukan satu doa, itu kita sedang melakukan petisi. Kita melakukan satu petisi kepada Tuhan. Jadi kita berdiri berdasarkan kepada janji-janji Tuhan. Nah, saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu kalau berjanji, dia harus melaksanakan. Kalau dia mengucapkan sesuatu, saudara tahu Tuhan itu kalau mengucapkan sesuatu, ucapan Tuhan itu akan menjadi satu hukum. Dan kalau dia mengucapkan sesuatu, maka dia harus melaksanakan. Dan itu dalam Bilangan pasal yang ke-23 19 dikatakan begini, Tuhan itu bukan manusia yang bisa berdusta. Kalau dia berjanji, dia akan melaksanakan. Kalau dia mengucapkan, maka dia akan menepati. Jadi kalau Tuhan itu mengucapkan sesuatu, maka dia akan melaksanakan. Nah, saya jelaskan kepada saudara-saudara, doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi ada area doa lain yang doa itu bisa berubah seperti satu petisi. Saudara perlu tahu, saudara, Tuhan itu
nggak pernah digerakkan oleh kebutuhan. Tapi Tuhan itu hanya digerakkan oleh firman-Nya. Saudara, bahwa keinginan Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan, itu adalah ingin melaksanakan semua perkataan. Jadi kalau dia mengucapkan sesuatu, karena itu ucapan Tuhan itu akan menjadi satu hukum. Ada satu ayat yang mengatakan begini, bahwa Tuhan menempatkan firman-Nya itu di atas dirinya. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur. Mazmur 138. Mazmur pasal 138. Ayat yang kedua dan ketiga. Aku tidak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya kurang tepat, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan sebenarnya ini. Kau menempatkan firman-Mu itu jauh lebih tinggi daripada nama-Mu. Jadi Tuhan itu membuat firman-Nya itu melebihi daripada dirinya. Karena itu kalau Tuhan mengucapkan sesuatu, Tuhan menjanjikan sesuatu, maka Tuhan itu membuat dirinya atau membatasi dirinya, memerangkap dirinya dengan apa? Perkataannya. Karena dia harus melaksanakan apa yang dikatakan. Karena itu saudaraku, Tuhan itu jarang berbicara. Karena itu kalau ada orang sering dengar, wah saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Benar. Karena kalau Tuhan itu berbicara, dia harus melaksanakan. Nah karena itu kalau Tuhan mengucapkan sesuatu, Tuhan menjanjikan sesuatu, Tuhan pasti melaksanakan. Karena itu ketika saudara berdoa, saudara, kita membawa satu petisi, permintaan, yang berdasarkan kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan. Maka Tuhan harus melaksanakan apa yang dia ucapkan. Karena itu di dalam doa petisi ini, saudara, kita datang kepada Tuhan bukan membawa perkataan kita, bukan membawa kata-kata kita atau masalah kita, tetapi yang kita bawa adalah perkataannya, kita bawa kepada Dia. Karena itu dalam doa petisi ini kita selalu yang biasanya kita pakai adalah Tuhan Engkau berfirman, Tuhan Engkau berjanji, Tuhan saya tahu Engkau akan melaksanakan apa yang Engkau janjikan. Saudara, itu doa petisi. Dan doa petisi itu bukan kita bawa masalah kita. Dan tadi saya katakan pada saudara, Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kebutuhan saudara. Tuhan tidak pernah digerakkan oleh permasalahan yang saudara hadapi. Tapi Tuhan digerakkan oleh apa yang Dia ucapkan. Karena itu sebenarnya yang ingin saya katakan kepada saudara dalam hidup ini, saudara. Masalahnya itu bukan saya mau katakan, masalah dalam hidup kita itu sebenarnya masalah di apa? Di perkataan kita. Nah, karena itu sangat penting, saudara, apa yang saudara ucapkan itu sangat penting. Jadi, saudara, Tuhan itu dia digerakkan oleh apa? Firman. Jadi, kalau kita petisi, kita tidak bawa kata-kata kita, tapi yang kita bawa itu adalah apa? Firman. Jadi kita berkata, Tuhan, firman-Mu Tuhan berkata demi. Jadi itu adalah doa apa? Petisi. Jadi, karena itu dalam doa petisi ini, kalau saya mau katakan kepada saudara, untuk kita bisa berdoa petisi, kita perlu memiliki firman dalam hidup kita. Saudara nggak akan bisa petisi tanpa firman di dalam diri kita. Dan itu dalam doa petisi kita perlu firman. Karena itu sangat penting, saudara apa? Cari firman, gali firman, temukan firman, temukan janji Tuhan. Itu sangat penting. Nah, jadi kita harus apa? Berusaha untuk apa? Memiliki firman ini. Nah, Daud pernah berkata begini, Tuhan, ketika aku menemukan firman-Mu, itu membuat mataku bercahaya. Aku sangat senang ketika aku menemukan apa? Janji. Jadi, dalam doa petisi, saudara, tadi saya katakan, dalam kitab petisi, kita nggak membawa kata-kata kita kepada Tuhan, tapi yang kita bawa adalah perkataan Tuhan. Nah, karena itu sangat penting saudara punya firman. Saudara belum punya janji. Saudara temukan janji Allah. Cari janji Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, Yesus berkata begini, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan engkau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, maka aku akan melakukan. Itu petisi. Saudara perlu punya firman di dalam hidup saudara. Karena itu, saudara, doa petisi, saudara perlu apa? Firman. Nah, di dalam doa petisi ini, yang diperlukan, yang dituntut, itu ada satu apa? Satu ketekunan. Jadi,
Karena petisinya kita berdiri atas janji. Dan itu yang diperlukan itu adalah satu apa? Ketekunan. Di mana kita nggak pernah apa? Give up. Nggak pernah menyerah. Nah, doa petisi ini Yesus memberikan satu ilustrasi tentang seorang hakim yang jahat. Coba kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18. Jadi doa petisi ini kita perlu berdiri teguh di atas janji Tuhan. Karena itu di dalam doa petisi ini yang diperlukan itu adalah apa? Ketekunan. Kita tidak menyerah. Lukas pasal 18, coba kita lihat. Lukas pasal 18. Ayat yang pertama, coba lihat di sini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, saya mungkin ini terlalu panjang. Di sini ada satu cerita, yaitu tentang seorang yang minta dibenarkan. Jadi dia datang, ada seorang janda yang datang kepada hakim yang jahat. Di situ ada ilustrasi itu hakim yang jahat untuk minta apa dibenarkan. Nah, orang ini dikatakan dia datang setiap hari datang kepada hakim itu minta supaya haknya dibenarkan. Nah, terus kemudian kalau lihat dalam ayat yang selanjutnya di situ dikatakan begini. Namun ini berkata hakim, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, saudaraku, dalam petisi ini, kita perlu kita doa berdasarkan pada janji-janji Tuhan. Nah, yang diperlukan dalam doa yang petisi ini adalah kita perlu berdiri teguh. Katakan suruh berdiri teguh. Jadi kita perlu berdiri teguh, kita tidak menyerah, kita tekun sampai petisi kita itu dikabulkan. Jadi dalam doa petisi ini kita perlu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu contoh kalau saya ingin tunjukkan kepada saudara. Ada dalam Roma pasal yang keempat, itu ada cerita tentang seorang yang bernama Abraham. Saudara, Abraham ini ada seorang yang berdiri teguh kepada janji Tuhan. Dalam Roma pasal yang kelima dikatakan di situ, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi sampai usia 99 tahun, katakan, janji itu tidak terjadi. Dan kemudian dalam Roma pasal yang keempat itu dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dia menguatkan imannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia berkata begini, Tuhan sanggup melaksanakan apa yang dia janjikan. Saudaraku, Abraham, dia berdiri teguh. Dia tidak menyerah. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti melakukan. Dia adalah sovereign. Dia sanggup melakukan apa yang diucapkan. Nah, karena itu dalam doa petisi kita harus teguh. Saudara, Abraham dia menerima janji dari usia 70 tahun. Dia tumbuh dalam tahapan yang pertama dia gagal, tapi dia nggak menyerah. Sampai dikatakan usia 99 tahun, udah nggak ada dasar untuk berharap. Tapi dia berdiri teguh dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Karena itu pada usia yang ke-100, dia punya seorang anak yang bernama Ishak. Saudaraku, Tuhan itu dia akan melaksanakan apa yang dia janjikan. Tuhan nggak akan pernah, firman Tuhan itu nggak akan pernah gagal waktu Tuhan itu ucapkan. Jadi, doa yang kedua, ini adalah petisi. Kita berdiri berdasarkan janji Tuhan. Jadi doa pertama sudah meminta. Tapi doa yang kedua, jadi doa yang pertama itu sudah meminta berdasarkan keinginan saudara. Tapi doa yang kedua, ini sudah membawa perkataannya kepada Tuhan. Sudah tahu bahwa Tuhan itu terikat kalau dia mengucapkan sesuatu, dia menjanjikan sesuatu, dia harus melaksanakannya. Jadi
pertama permintaan, yang kedua apa petisi. Nah, doa yang permintaan kita yang diperlukan itu adalah keberanian dan apa? Gak ada rasa malu. Tapi dalam doa petisi yang diperlukan itu adalah apa? Ketakutan. Kita tidak menyerah, kita berdiri teguh dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Kalau Dia ngomong, Dia pasti laksanakan. Jadi kita perlu apa? Perlu berdiri teguh, tidak menyerah. Jadi itu apa? Petisi. Saya ingat, saudaraku, saya cerita. Saya pertama kali, saya selalu pakai ilustrasi ini. Waktu pertama kali saya mengalami mujizat Tuhan, saya petisi sama Tuhan. Tuhan, firman-Mu bilang, kalau burung saja Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Dan Tuhan bilang, kamu nggak perlu khawatir apapun juga. Bapak pasti pelihara. Saya petisi sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Terus saya petisi. Saya nggak punya. Hari pertama nggak makan. Hari kedua nggak makan. 1 minggu nggak makan. Saya ngalami. Tapi waktu karena saya pegang teguh pada janji Tuhan, saya berdiri teguh, akhirnya tembus juga. Saya memperoleh apa yang saya doakan. Jadi doa yang pertama itu permintaan. Tidak salah sudah minta. Bilang sama sebelah kanan, tidak salah kamu minta. Tapi ada level yang area yang kedua, kita perlu apa? Petisi. Petisi ini udah bicaranya ini bicara tentang apa, bahasa hukum. Ini berbicara ada satu apa doa yang di mana ada satu kekuatan yang harus apa terjadi. Jadi ini apa? Petisi. Jadi kalau kita mengerti cara kita berdoa, dan saudara akan melihat hasil daripada doa. Karena itu doa bukan sesuatu yang membosankan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ada orang yang bisa, ada orang yang memperoleh ketika berdoa, kenapa ada orang yang tidak memperoleh waktu berdoa? Masalahnya bukan doa itu nggak berfungsi, tapi masalahnya kita nggak tahu caranya berdoa. Karena itu dalam Yakobus pasal yang kemarin dikatakan, kamu berdoa tapi kamu nggak memperoleh karena kamu dikatakan nggak tahu caranya berdoa. Yakobus pasal yang keempat ayat kedua. Saudara, saya senang saya belajar. Alkitab saya udah ganti udah puluhan kali. Kalau Alkitab pertama udah hancur, penuh dengan apa? Tanda. Tapi Alkitab yang saya bawa ini kosong, kan itu khotbah. Kita perlu apa? Kita perlu belajar apa? Firman Tuhan. Jadi, apa yang pertama itu permintaan. Yang kedua, petisi. Nah, doa permintaan kita perlu keberanian. Kita tidak ada rasa malu. Tapi doa yang petisi, kita perlu apa? Ketakutan. Dan itu juga diperlukan, kita perlu punya apa? Firman dalam diri kita. Kalau kita punya firman, kita punya undang-undang, kita bisa petisi. Kalau kita tidak punya undang-undang, kita nggak punya firman, nggak punya dasar, kita nggak bisa petisi. Jadi Tuhan itu digerakkan bukan dengan masalah kita, bukan kebutuhan kita, tapi Dia hanya digerakkan untuk kita melaksanakan apa yang Dia inginkan, yaitu firman yang terjadi. Nah yang ketiga, level doa yang ketiga, itu seek. Mencari. Nah doa seek ini, saya menyebutnya dengan apa? Fellowship atau persekutuan. Jadi doa yang pertama, permintaan. Gampang dihafal. 3P. P3. Gampang kan? P3. bukan yang apa? Bukan yang turun. Yang apa huruf, tapi P3. Ya. Apa P yang pertama, permintaan. P yang kedua, petisi. P yang ketiga, persekutuan. Jadi katakan di situ, carilah, maka kamu mendapat. Perkataan seek atau mencari di dalam bahasa asing berkata seteo, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dijelaskan dengan apa? Endeavor, apa itu ucapannya pokoknya saya ngerti ditulis. Jadi perkataan to seek atau endeavor ini itu artinya selalu mencari dengan apa? Endeavor ini apa? Berusaha keras. Jadi apa? Mencari dengan apa? Bersungguh-sungguh. Jadi kita perlu apa? Mencari. Nah, doa ini adalah jadi seek ini adalah satu perso. Jadi kita perlu mencari. Nah, mencari di sini ini adalah mencari Tuhan. Jadi kita berusaha untuk apa? Menemukan Tuhan. Berusaha untuk apa? Mencari Tuhan. Karena itu doa yang pertama adalah permintaan, doa yang kedua adalah petisi, doa yang ketiga itu adalah satu persekutuan. Nah, doa itu kalau saya katakan, doa itu adalah satu persekutuan yang eksklusif sama Tuhan. Kalau saudara meneliti, doa itu adalah kalau saya bilang
satu persekutuan yang eksklusif dengan Tuhan, doa itu adalah satu apa? Persekutuan pribadi. Kenapa saya katakan bahwa doa itu adalah satu persekutuan yang eksklusif? Kalau saudara mau baca, Yesus mengajar doa begini. Kalau kamu berdoa, dikatakan apa? Masuklah. Dan kemudian apa? Kunci. Saudara belajar di situ. Kalau kamu berdoa, masuk dalam ruangan dan kemudian kunci. Artinya saudara bersendirian dengan apa? Saudara tidak salah doa korporat, doa bersama. Tapi dalam doa permintaan, doa petisi, saudara bisa bersama-sama. Karena dalam kesepakatan, dua orang bersetuju, minta apa saja, jadi. Tetapi dalam persekutuan, dalam fellowship, itu kita nggak bisa bersama-sama. Tapi itu perlu apa? Personal, eksklusif sama Tuhan. Jadi kita hanya apa? Pribadi sama Tuhan. Nah ini apa persekutuan? Jadi doa itu adalah satu apa? Persekutuan yang eksklusif sama Tuhan. Jadi perlu satu persekutuan pribadi sama Tuhan. Nah kalau saudara mempelajari, saudara menyelidiki Alkitab, waktu Yesus ada di bumi, dia nggak pernah ngajak murid-muridnya berdoa. Saudara yang baca Alkitab, saudara temukan. Pernah nggak Yesus ngajak murid-muridnya berdoa? Dia pernah ngajak berdoa, tapi dia nggak pernah ngajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama. Kalau saudara teliti Alkitab, Yesus selalu berdoa sendirian. Pagi-pagi benar, dia pergi berdoa. Semalam-malaman dia berdoa. Apa dengan murid-muridnya? No, sendiri. Dia sendiri. Jadi dia selalu berdoa apa? Sendiri sama Tuhan. Dia berbicara pribadi dengan apa? Bapaknya. Jadi, persekutuan ini, doa itu adalah satu persekutuan yang pribadi sama Tuhan. Jadi, saudara, dalam level doa yang ketiga ini, saudara perlu bangun satu hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, dalam persekutuan ini, kita perlu yang eksklusif, hanya Tuhan dengan Tuhan. Karena itu, dalam persekutuan ini, yang dituntut adalah waktu, dan yang kedua adalah tempat. Ini untuk apa? Mengalami apa? Persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau bertemu sama Tuhan dan mengalami Tuhan, kita harus masuk pada area doa ini. Apa? Bersekutu pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau doa permintaan, itu kita ceritakan keinginan kita kepada Tuhan. Kalau doa petisi, itu kita mau keinginannya Tuhan untuk melaksanakan apa? Firman. Tapi di dalam doa persekutuan ini, di mana keinginan kita menjadi satu atau bertemu dengan keinginannya Tuhan. Jadi kita unite menjadi satu dengan Tuhan. Bersekutu pribadi sama Tuhan. Jadi satu pribadi. Jadi kita bergaul pribadi. Karena itu diperlukan di sini adalah waktu. Tapi dalam menanti-nantikan Tuhan, saudara, tidak bisa 1 menit. Dalam menanti-nantikan Tuhan tidak bisa 5 menit, 20 menit. Ini perlu waktu, require waktu. Karena itu Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku selama apa? 1 jam. Itu minimum. Jadi Hin mencerita gini, saya setiap hari 1,5 jam minim setiap hari. Nah, saudaraku, dalam persekutuan dengan Tuhan ini, yang diperlukan adalah waktu. Kita perlu waktu. Jadi, orang-orang menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang dari dalam menantikan Tuhan itu require waktu dan kemudian tempat. Karena itu, kalau saudara mau bertemu sama Tuhan, saudara enggak, kalau mau bersekutu sama Tuhan, saudara enggak bisa waktu saudara berdoa, kemudian ada orang telepon, jawab telepon. Nah itu kalau saudara berdoa, saudara, telepon lebih baik dia apa? Saudara tahu, kalau saudara mau ketemu sama seseorang, saudara mau ngobrol sama seseorang, kemudian orang itu waktu ngobrol sama saudara, ada orang telepon, terus telepon diangkat. Saudara tahu orang yang ngobrol sama dia, apa rasanya? Kalau orang Jawa bilang apa? Tersungging. So, kita akan merasa jadi kita akan rasa, nah saudara begitu juga dengan Bapa. Saudara mau bersekutu sama Tuhan. Saudara perlu apa? Satu persekutuan yang eksklusif. Dan ini perlu quality time. Perlu waktu yang apa? Yang betul-betul memang kita. Karena itu Yesus selalu dikatakan pagi-pagi. Saudara tahu di Timur Tengah itu pagi-pagi itu adalah, kalau mereka selalu jelaskan itu adalah waktu matahari terbenam. Waktu matahari apa? Terbit. Matahari terbang dan lambat. Jadi matahari terbit itu di Timur Tengah, matahari terbit itu pukul 4.30. Sekitar pukul 4.30. Bisa bayangkan Yesus dikatakan
apa pagi-pagi benar. Kalau mulai hari 4.30, saudara pagi benar, itu bisa pukul 3, pukul 2. Kita pukul 3, pukul 2 masih. Sebab itu Yesus. Ini perlu quality time. Karena waktu yang dipakai Yesus biasanya waktu ini, kalau dia dalam persekutuan, dia selalu pagi-pagi benar, atau apa malam-malam benar. Itu semalam malam. Saudara nggak bisa membangun satu persekutuan dengan Tuhan waktu lagi bisik, lagi telepon, anak lagi jalan, ya, istri lagi teriak-teriak, nggak bisa. Kita harus apa? Waktu yang apa? Kapan waktu yang terbaik? Saudara tahu mana waktu yang paling sepi, yang tidak terganggu, dan tempat di mana yang Anda bising, yang nggak terganggu, saudara harus cari tempat. Harus saudara bisa apa? Bangun persekutuan.